Pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Lamongan Putri. Pemirsa, kalau kita memasuki kota Lamongan dari arah utara, maka kita melewati pertigaan dapur. Apabila dari pertigaan dapur itu berjalan ke selatan, maka itulah jalan utama Kabupaten Lamongan, yaitu Jalan Lamong Rejo. Sebelum kita sampai di alun-alun, maka kita akan menemui jalan, yaitu Jalan Kiai Amin. Siapakah Kiai Amin itu sehingga namanya dibuat sebagai jalan yang ada di kota Lamongan? Maka ikutilah penjelasannya. Yaitu Kiai Haji Amin Mustafa, yakni seorang ulama yang menjadi komandan Hizbullah yang berasal dari Paciran. Pada waktu agresi militer Belanda yang kedua, beliau tertangkap lalu disiksa dan ditembak oleh tentara Belanda di Desa Dagang, Kecamatan Solokuro. Beliau gugur bersama kakaknya dan 5 orang sahabatnya atau 5 orang bawahannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian mereka semua para pahlawan, baik yang mengadakan pertempuran 10 November dan pertempuran yang ada di Benjeng, yaitu sebelah barat kota Surabaya, kemudian mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Jalan Bangsa yang berada di kota Lamongan, dan nama-namanya tertera dan tercatat rapi dan makamnya terawat indah dan rapi oleh petugas yang telah untuk merawatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah daerah yang sangat strategis di Kabupaten Lamongan, yaitu Mantuk, yang mana Mantuk merupakan tempat yang strategis karena dianggap sebagai tempat persimpangan yang mana bisa mengarah ke berbagai tempat yang penting. Kalau ke utara adalah menuju ke Lamongan kota, kalau ke timur menuju ke Gresik sampai ke Surabaya, kalau ke selatan menuju ke Mojokerto, dan kalau ke barat sampailah ke Jombang. Oleh sebab itu, di wilayah Mantuk perlu dijaga dengan ketat untuk menanggulangi masuknya Belanda dari berbagai arah. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kesatuan-kesatuan yang pernah bertugas di sektor Mantuk antara lain yang pertama adalah pasukan Resimen 30 Ronggolawe, kemudian yang kedua Satuan Resimen 35 Joko Tole, yang ketiga pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar yang berasal dari Blitar, pasukan Jan Denny Suwindo, kemudian yang keenam pasukan MRT Jan A Cikampek, yang keenam pasukan Kompi Matasin, dan yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu Laskar Hizbullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena Mantuk dianggap sebagai tempat yang sangat strategis, oleh sebab itu banyak dari kesatuan-kesatuan yang pernah bertugas di Mantuk ini kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda, dan di antara anggota dari resimen, anggota dari pasukan yang bertugas di Mantuk ini banyak yang menjadi korban. Di antaranya adalah Kiai Amin yang berasal dari Laskar Hizbullah dan anak buahnya, kemudian juga yang berasal dari pasukan Resimen 30 Ronggolawe, Kesatuan Resimen Joko Tole, dan juga pasukan-pasukan yang lain yang pernah bertugas di Mantuk ini melakukan perlawanan melawan Belanda dan melakukan penyerbuan menuju ke Surabaya, Mojokerto, Gresik, Jombang sampai dengan ke Bojonegoro.
Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah daftar nama-nama pahlawan kita yang pernah bertugas di Mantuk, kemudian melakukan perlawanan baik itu ke Gresik, ke Surabaya maupun ke Mojokerto yang menjadi korban dan akhirnya dimakamkan di makam Taman Pahlawan Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita pergi dari Babat ke Surabaya, maka melewati Lamongan, maka di sana ada sebuah patung, yaitu seorang prajurit yang menenteng senjata. Dia adalah Kadet Suwopo. Kadet Suwopo adalah seorang siswa dari sekolah militer yang ada di Solo, dan setelah terjadi agresi militer Belanda yang kedua tahun 1948, maka diperintahkan masing-masing prajurit pelajar yang ada di Solo itu untuk kembali ke daerah masing-masing untuk mempertahankan dan membela daerah masing-masing. Termasuk Kadet Suwopo akan pulang ke Malang yang rencananya adalah melewati Madiun. Tetapi ketika di Ngawi terjadi penghadangan, oleh sebab itu Kadet Suwopo dan teman-temannya mengalihkan arahnya menuju ke utara, maka sampailah dari Ngawi menuju ke Padangan. Setelah sampai di Padangan, kemudian melanjutkan perjalanan yang tujuannya adalah ke Surabaya melewati Babat. Tetapi di Babat terjadi penghadangan oleh Belanda. Oleh sebab itu, dengan amat terpaksa, maka jalan yang terbaik adalah menjeburkan diri ke Bengawan Solo untuk menghanyutkan dirinya menuju ke Gresik. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di Pringgoboyo, maka Kadet Suwopo dan teman-temannya akhirnya keluar dari Bengawan Solo dan kemudian menuju ke desa Pagendingan, sehingga menginap di daerah Pagendingan itu semalam, dan akhirnya disusul teman-temannya dan akhirnya diajak berkumpul di sebuah desa, yaitu Desa Gumantung. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi setelah jam 5 sore ada laporan bahwa ada truk yang memuat prajurit Belanda dengan anggota 12 orang, maka Kadet Suwopo dan teman-temannya bersepakat untuk melakukan penyerbuan. Setelah sampai di lokasi, ternyata bala bantuan Belanda datang. Beberapa truk yang memuat prajurit sebenarnya adalah untuk membantu truk yang terjebak di dalam. Akhirnya Kadet Suwopo dan teman-temannya bertekad untuk melakukan penyerbuan. Walaupun kekuatannya tidak seimbang, 7 melawan 30 orang, tetap saja semangat untuk melakukan penyerbuan terhadap Belanda terus bergolak. Akhirnya setelah jam 5 sore hingga malam hari terjadi baku tembak antara prajurit dan tentara Belanda, dan 4 orang anggota dari Laskar Kadet Suwopo itu akhirnya gugur. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya jasadnya dimakamkan di Desa Gumantung, dan selanjutnya kemudian jasad-jasad itu dipindahkan